akan menjelaskan tentang amina. Amina adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen, dibentuk dari penggantian satu atau lebih atom hidrogen dari amonia dengan alkil. Amina itu ada 3, ada amina primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing mengikat R sesuai dengan jumlahnya, kayak gitu ya. Atom nitrogen pada amina itu memiliki pasangan elektron bebas. Nah, itu yang membuatnya bersifat basa dan juga bertindak sebagai nukleofil. Karena nukleofil, jadi dia bereaksi dengan elektrofil, membentuk garam amonium dengan 4 ikatan pada atom nitrogennya. Jadi ketika dia ini ada basa itu pasti bereaksi dengan asam. Kalau dia nukleofil pasti dia akan bereaksi dengan elektrofil gitu. Jadi emang amina itu didominasi oleh pasangan elektron bebas dari atom nitrogennya tersebut, seperti itu. Nah, struktur dan ikatannya, jadi atom nitrogen pada amina itu memiliki hibridisasi sp3 dan bentuknya trigonal planar, 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Ini bentuknya ya, seperti itu. Sudut ikatannya 109,5 derajat. Nitrogen itu lebih elektronegatif dibandingkan karbon dan hidrogen, sehingga ikatan Cn dan NH itu bersifat polar. Atom N itu lebih kaya elektron, sedangkan C sama H itu lebih miskin elektron. Ini struktur dari persebaran elektronnya, di mana merah itu adalah nitrogen dengan elektron paling kaya. Sifat fisik dari amina itu memiliki interaksi dipol-dipol dari ikatan Cn dan NH itu yang polar. Jadi amina primer dan sekunder itu bisa mengalami ikatan hidrogen antar molekul karena mengandung ikatan NH. Nah, karena nitrogen itu kurang elektronegatif dari oksigen, maka ikatan hidrogen antar molekul antara N dan H itu lebih lemah dibandingkan O dan H gitu. Ini akan nanti berpengaruh pada titik D seperti itu. Ini dia saya tunjukkan ikatan hidrogen antar molekul dari amina ini antara atom nitrogen dengan H-nya seperti itu. Nah, ini dia. Pertama ada ether, ada amina dan alkohol. Alkohol mempunyai titik D yang lebih tinggi dari amina karena tadi ikatan hidrogen OH itu lebih kuat dibanding NH gitu. Nah, ini NH2 lebih tinggi karena dia punya ikatan hidrogen. Kalau ether tidak, kayak gitu. Kurang kuat. Nah, ini gimana kalau amina tersier dengan amina sekunder? Jelas titik D-nya lebih tinggi amina sekunder. Ini karena faktor sterik ya, seperti itu. Dan di sini juga tidak ada ikatan hidrogen amina tersier. Kelarutannya sama, larut dalam air kalau dia C-nya kurang atau sama dengan 5. Kalau lebih tidak larut gitu, karena dia ini porsi alkilnya non polarnya itu terlalu besar untuk larutkan dalam larut polar seperti air. Tata nama amina itu yang pertama yang primer dulu. Ada tata nama sistematik atau IUPAC dan tata nama umum atau trivial gitu. Kalau sistematik tinggal ganti aja IUPAC. Rantai terpanjang dulu biasa, terus akhirannya alkana itu tinggal ganti amin saja gitu. Biasa tata namanya mengikuti aturan yang biasa ya. Kalau yang trivial ini yang secara umum itu alkilnya terikat pada atom nitrogennya gitu. Tambahin akhiran amin gitu. Contohnya kayak gimana? Ini contoh. Ya, tata nama IUPAC-nya metanamin gitu. Kalau trivialnya metil amin gitu. Karena CH3 itu metil, ini amin. Ini berarti sikloheksan amin gitu. Kalau umumnya berarti sikloheksil amin. Jadi alkana amin sama alkil amin kayak gitu. Bagaimana kalau amina sekunder dan tersier? Nah, kalau sekunder tersier itu kalau dia alkilnya itu sama, itu dinamain dengan awalan di atau tri.
Contoh ini kan sama-sama etil, ini etil, ini etil, ada 3 triethil amina. Ini isopropil, ini isopropil, ada 2 di isopropil amin. Untuk amina sekunder dan tersier, tetapi dia lebih dari satu jenis alkil, dinamainya dengan N tersubstitusi gitu, tergantung nantinya. Contoh ini kan ada rantai terpanjangnya ini, kita tandai satu ini ya. Jadi namanya emang ini isopropil sih, isopropil amin yang dikotakin ini, atau 2 propana gitu, 2 propan amin gitu, karena ini, nah ini kan rantai terpanjangnya 1, 2, 3 ini, ngikat N nya di nomor C nomor 2, sehingga karena cuma ngikat 1 itu N saja, N metil 2 propana amin gitu. Contoh nih sekarang yang tersier. Pertama kalau ini yang sederhana dulu. Nah, ini C-nya ada 1 2 3. Ini amina primer ya. Ini tinggal ngasih saja biasa dinomorin, dan ternyata nomor satunya dari yang dekat dari gugus. Jadi 4 metil 1 pentana amin. Nah, sekarang ini amina tersier. Ini kan gugus terpanjangnya ini ya, yang siklik ini siklopentana amin gitu. Nah, N-nya pertama ikat metil, jadi N metil. Yang kedua N-nya ikat etil, N etil. Jadi diurutkan sesuai abjad, jadi N etil, N metil gitu. Jadi biasanya kalau tersier tuh N-nya ada 2, NN gitu. Kalau sekunder R-nya ada 1, N saja. Sekarang sifat basa dari amina. Biasa ini hanya kalau dia memiliki nilai PKB yang kecil, berarti dia basa kuat. Kalau dia nilai KA-nya, PKA-nya besar, berarti dia basa kuat juga. Ini mungkin sudah familiar ya. Jadi ini kan dari data ini berarti PKA paling tinggi itu dia ini paling basa, berarti NH3 itu dibanding yang lain gitu. Ini amina sekunder primer, ada aril juga, ini ada heterosiklik, ada amida. Amida ini PKA-nya paling kecil. Kalau PKA paling kecil, dia paling asam dibanding yang lain gitu. Kenapa sih gitu? Ada penjelasannya. Nah, tabel ini pertama, ternyata yang pertama itu alkil, ini alkil amin itu lebih besar daripada NH3 karena dia ada elektron donating yang terikat pada N-nya itu dari si R-nya itu, sehingga dia meningkatkan kebasaan kayak gitu. Yang kedua, antara aril yang dengan alkil ternyata dia lebih basa si alkil karena apa? Ini ada efek resonansi gitu. Jadi dia lokalisasi dari pasangan elektron itu bebas. Dari N itu dia bisa mengurangi kebasaan kayak gitu. Sama ini juga amida itu ternyata kurang basa dibandingkan amina karena tadi ada terstabilkan oleh resonansi seperti itu. Nah, yang ke selanjutnya adalah pirol, ternyata kurang basa dibanding piridin tadi karena alasannya ini ada aromatis. Aromatis kan rumusnya memiliki salah satunya memenuhi aturan Hakel yang jumlah elektron pi-nya harus 4n plus 2 itu, n-nya 0 1 2. Ini kan ini tuh jadi aromatis itu pada pasangan elektron bebasnya pada n itu dia bagian dari aromatic pi system gitu. Jadi menurunkan kebasaan ini tuh aromatik ini bukan, jadi aromatik si pirol ini bisa menurunkan kebasaan. Yang keempat itu efek hibridisasi. Jadi kalau peningkatan persen S karakter, berarti kan kalau S dari SP3 naik ke SP2 naik ke SP, peningkatan S karakter gitu, itu bisa menurunkan kebasaan kayak gitu. Ini kan SP, ini kan SP3, berarti karena dia karakter S-nya semakin meningkat maka kurang basa seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah sintesis dari amina gitu. Ada banyak. Pertama dengan alkil halida gitu, biasa pertukaran substitusi dengan amonia berlebih, dengan alkil halida dengan amonia juga bisa sekunder atau primer atau tersier. Yang kedua ada Gabriel sintesis gitu. Yang ketiga ada reduksi, ada senyawa nitro, ada nitril, ada amida. Yang ini yang kemarin dibahas di turunan senyawa karboksilat ya, mungkin sudah gitu maksudnya, tentang reduksi menjadi amina ya. Reduksi senyawa yang mengandung N menjadi amina. Ini juga yang kemarin keton ya, yang dibahas mungkin kemarin sudah gitu, bahwasanya keton itu bisa menjadi yang dengan reduksi ini, nah gini bisa menjadi amina juga gitu. Oke, pertama dengan substitusi nukleofilik langsung gitu. Untuk mensintesis amina kan menggunakan SN2 ya reaksinya gitu, dengan alkil halida lah. Dengan NH3 atau amina sama saja gitu. Ini mungkin pernah dipelajari di alkil halida dulu. Jadi pertama emang reaksinya pertama serangan itu dulu nukleofil dari nitrogen itu untuk membentuk garam amonium ya. Yang kedua emang penghilangan proton itu dari atom nitrogen gitu, amin. Oke, jadi secara umum memang N-nya menyerang R, nanti X-nya lepas, dan baru nanti N-nya ini menyerang H, nanti dia terbentuk amina seperti itu. Sama ini. Nah, ini Gabriel sintesis yang mungkin ini baru ya. Jadi memang akan ada. Ya, terdiri dari 2 tahap. Biasanya ini ada terstabilkan oleh resonansi nitrogennya. Nitrogennya sebagai nukleofilik ya. Biasanya untuk mensintesis amina primer ini melalui substitusi nukleofilik biasa ya. Biasanya Gabriel sintesis itu dimulai dari petalimida ini. Yang ini pKa-nya, ini petalimida ya. Yang pKa-nya 10 kayak gitu. Berarti dia lebih cenderung basah gitu. Nah, biasanya NH, ikatan NH dari imida itu biasanya cenderung asam karena anionnya terstabilkan oleh resonansi gitu. Nah, ini ya, ini proses resonansinya seperti itu. Nah, bagaimana reaksinya? Pertama, biasa N itu menyerang si alkil gitu. Terjadi SN2 mengikat ini, lalu hidrolisis gitu. Kalau hidrolisis biasa pecah, jadi amina dan ini dikarboksilat ada 2. Ini produk sampingnya saja gitu. Contohnya seperti ini, sama alkilnya ikat si N ini. Biasa N kan nukleofil yang menyerang elektrofil gitu. Nanti hidrolisis jadi amina ini, NH ini. Ini pecah di sini ya, kayak gitu. Terus reduksi dari beberapa gugus fungsi yang mengandung nitrogen gitu. Bisa dari senyawa nitro, nitril atau amida. Ini kemarin juga sudah dibahas gitu di reaksi-reaksi senyawa turunan asam karboksilat kayak gitu. Nah, detailnya emang reaksi-reaksi berikut katanya sudah dibahas emang sebelumnya emang sudah gitu. Dari nitro kan kalau kita reduksi jadi amina kayak gitu kan ya, ini reaksinya mungkin. Terus kalau nitril juga kemarin ya, barusan saja kalau direduksi jadi amina juga gitu kan ya. Ini contohnya gitu. Nah, biasanya kan karena itunya berasal dari itu dulu, alkil halida dulu bereaksi dengan NaCN, jadi CH3CN dulu, baru ini kita reduksi jadi NH2 gitu atau amina kayak gitu. Nah, ya. Reduksi itu juga ada reduksi ini nih, senyawa turunan amida ya, bisa ini amida kan kalau kita reduksi jadi amina juga ini juga mungkin sudah jelas ya. Nah, ini yang kemarin sudah dibahas di aldehyde dan keton. Bagaimana amina dihasilkan dari reaksi aldehyde dan keton ya. Waktu itu dibahas oleh seseorang. Nah,
Jadi emang reduktif amination itu melalui dua tahapan untuk mengkonversi aldehid dan keton ke amina primer, sekunder, dan tersier. Tahapnya sama ya, secara nukleofilik dari NH3 itu ke karbonil grup karena punya CO karbonil ya. Intinya sama, nukleofil mandang elektrofil gitu kan. C kan elektrofil ya. Baru direduksi gitu. Dari bentuk iminnya ke bentuk amin kayak gitu. Ini ya reaksinya biasa ini yang kemarin. Kalau imin direduksi jadi amina kayak gitu. Nah, biasanya agen produksinya biasanya sodium cyanoborohidrida kayak gitu ini ya biasanya. H itu hanya simbol saja, dia simbol produksi gitu ya. Nah, reaksi amina. Amina kan tadi didominasi oleh pasangan elektron bebas pada nitrogen ya. Jadi kalau kita lihat kan hanya 3 unsur ya di periode 2 itu yang punya pasangan elektron bebas pada senyawa organik netralnya gitu. Ada nitrogen, oksigen, dan fluorin gitu. Tapi dari 3 itu siapa sih yang paling basah? Nah ini ternyata ini kan, semakin basah dia ke nukleofil ini si N karena dia ke kiri gitu kan. Amina itu kan sebagai asam yang basa yang cukup kuat ya, dan juga nukleofil gitu yang kuat juga dibanding senyawa organik netral lainnya yang maksud di sini kayak gitu. Ini kalau dia sebagai basa bereaksi dengan asam, kalau sebagai nukleofil bereaksi dengan elektrofil kayak gitu. Pertama, amina sebagai basa berarti dia akan bereaksi dengan asam gitu. Nah, asamnya ini ya harus kurang dari pKa-nya harus kurang dari 10 kayak gitu. Nah, produknya itu asam konjugat ini yang pKa-nya 10 sampai 11. Jadi basanya itu menangkap H, nanti A-nya lepas kayak gitu jadi A-. Ini contohnya ini ya. pH-nya -7, HCl kan asam kuat banget ya. Ini C3COH asam asetat pK-nya 4,8 sekitar gitu. Jadi asamnya harus kurang dari 10 kayak gitu. Nah, sekarang amina sebagai nukleofil berarti dia akan menyerang elektrofil, khususnya atom karbon gitu ya. Biasanya karbonil grup gitu. Karbonil. Nah, ini dia karbonil. Bereaksi dengan amina sekunder akan membentuk karbinol amin atau sama ya, ini juga karbinol amin gitu. Terus di pengurangan H2O-nya berarti akan menghasilkan imin atau N-amin gitu. Ini dibahas detail di waktu itu di keton dan aldehid ya, kayak gitu. Ini hanya review mungkin. Nah, sama juga ini kemarin turunan asam karboksilat, asil dan anhidrida juga. Ketika dengan bereaksi dengan NH3, 2 ekuivalen atau 1 ekuivalen itu akan menghasilkan amida ya, kayak gitu. Amidanya tergantung apakah amida primer, sekunder, tersier, tergantung nanti gitu jenis berapa ekuivalennya kayak gitu. Nah, tergantung reaksinya. Ini juga NH3 apa amina primer, amina sekunder seperti itu. Nah, ini yang mungkin agak baru lagi, ada Hofmann elimination. Ini sebenarnya pas di awal sudah dibahas, tapi ini yang intinya Hofmann itu dia eliminasi karena reaksinya itu basanya lebih sterik gitu. Kalau kemarin kan kalsium tersier butoksida ya, kalau di sini ada biasanya dia amonia tersier gitu karena dia sterik. Nah, ini alfa tuh yang C yang nikat langsung NH. Kalau beta sebelahnya ya sama kayak gitu. Jadi tidak akan terbentuk ini ikatannya. Karena NH2 itu dia kalau bereaksi langsung itu dia sebagai living group yang
miskin, kurang baik. Sama seperti alkohol kan, di amina itu punya living group yang kurang baik seperti itu. Maka jalannya itu harus kita mengkonversi NH2 itu ke living group yang lebih baik seperti alkohol kemarin gitu. Metodenya kita sebut sebagai Hofmann eliminasi gitu, atau eliminasi Hofmann, yang mengkonversi amina itu ke garam amonium kuartenar. Yang prioritasnya ke beta eliminasi seperti itu. Nah, ini stepnya sama ya. Jadi ini pertama, amina itu bereaksi dengan nukleofil reaksi NN2 dengan CH3I berlebih untuk amonium, garam amonium kuartenernya gitu di sini. Nah, baru amonia tersiernya ini terbentuk kayak gitu. Ini karena ini ya, terbentuk karena amonia tersier ini memulakan living group yang baik kayak gitu dibanding NH2. Yang kedua itu mengkonversi amonium garamnya ke anion yang berbeda gitu, silver 1 oxide, yang menggantikan imin dengan ohamin gitu sebagai basa kuat. Ada ohaminnya nanti di sini gitu. Nah, baru ohaminnya itu menggantikan atau menghilangkan proton dari beta karbonnya atom, membentuk ikatan pi yang baru dari alkenanya gitu. Mekanismenya ini gitu. Jadi CH3 itu nanti masuk ke sini. Si N-nya kan menyerang CH3 ya, karena dia nukleofil menyerang elektrofil di sini. Nanti biasa tadi Ag2-nya tadi fungsinya sebagai apa? Untuk menggantikan I-nya gitu dengan ohamin. Di sini kan ada ohamin ya. Ohaminnya nanti menyerang si ini. Remove beta karbon di sini nih. Remove hidrogen dari beta karbonnya. Nah, karena dihilangkan jadi makanya terbentuk ikatan rangkap di sini kayak gitu. Nah, jadi ini jadi Hofmann eliminasi itu nanti ikatan rangkapnya itu terbentuk pada alkena yang kurang tersubstitusi gitu. Contoh ini kan ini di sini ya aminanya, berarti yang kurang substitusi sebelah sini kayak gitu banding yang ini. Nah, berarti nanti lebih produk utamanya di sini dibanding di sini. Ini produk utama ini kan ada 2 beta ya, beta 1 ini beta 2 kayak gitu. Kenapa sih yang kurang substitusi tadi? Karena NCH3 kan dia sterik banget, itu beta sterik, makanya dia lebih menyukai ke beta 2 seperti itu. Nah, ini dijelaskan dari ukuran yang cukup sterik ya kayak gitu. Nah, ini sekarang oksidasi dari amina. Amina itu bisa dioksidasi ya dengan oksidator kayak permanganat atau peroksida gitu. Ini bagian oksidasi dari amina primer. Jadi amina primer itu kalau kita oksidasi jadi hidroksil amin, kita oksidasi dari nitroso, kita oksidasi dari nitro lagi gitu. Nah, kalau amina sekunder itu biasanya mudah dioksidasi menjadi hidroksil amina juga gitu. Ini ya, kita oksidasi asam peroksida di sini. Hidrogen peroksida menjadi hidroksil amin, dan kalau amina tersier dioksidasi jadi amina oxide gitu. Biasanya di yieldnya bagus kayak gitu ya. Nah, biasanya menggunakan asam peroksida untuk oksidasinya kayak gitu. Sekarang reaksi amina dengan asam nitros to nitrit NaNO2 ya. Jadi ini bagian ringkasan umumnya sih. Kalau dia amina primer dan sekunder itu bereaksi dengan asam nitrat, kalau dia akan menghasilkan alkil diazonium salt, garam
Nah, ini juga kalau amina sekunder, kalau bereaksi dengan amina akan menghasilkan N-nitrosan amin kayak gitu. Nah, bagaimana sih gitu? Kalau asam nitrit itu bereaksi dengan alkil amina primer dan aril amina akan membentuk garam diazonium gitu. Reaksinya disebut diazosiasi. Nah, ini ya pertama ketika amina bereaksi dengan NaNO2 akan menghasilkan alkyl diazonium salt kayak gitu. Contohnya ini gitu, NaNO2 jadi terbentuk ikatan rangkap 3 antara N dengan N-nya sehingga disebut aryl diazonium salt gitu. Nah, mekanisme seperti apa? Bersama-sama ya, N-nya itu menyerang karena dia nukleofil menyerang elektrofil kan, N gitu di sini yang lebih kurang gitu, terbentuk ikatan NN gitu. Nanti Cl-nya kan tadi Cl di sini menyerang H+ gitu karena dia, maka terbentuk ininya sehingga lepas dan elektronnya menjadi ke sini jadi ikatan gitu ya. Ini nitrosan amin kayak gitu. Nah, langkah kedua adalah reaksi transfer proton gitu. Jadi si oksigen itu menyerang H+ lepas gitu. Cl-nya nanti menyerang H ini jadi terbentuk ikatan rangkap 2 dan OH-nya menyerang H juga, Cl-nya lepas kayak gitu dan N-nya geser ke sini. Sehingga terbentuk ini garam diazonium. Kalau alkyl amina sekunder dan aryl amina sekunder juga bereaksi dengan asam nitrit membentuk N-nitrosan amin gitu. Ingat kalau ada N-nya itu berarti dia alkyl halida, amina sekunder seperti itu. Formasinya, mekanismenya sama, N-nya menyerang N+ nukleofil menyerang elektrofil, lebih elektrofil dibanding O gitu ya. Ikatan sama Cl gitu. Cl-nya menyerang H+ sehingga ini elektronnya jadi N, jadi tinggal ke ini plus HCl. Ini lebih mudah daripada yang primer seperti itu. Selanjutnya reaksi dengan garam diazonium gitu. Jadi kalau pertama substitusi reaksi dulu, reaksi substitusi dengan ini penggantian aja. N2-nya dia karena N2 itu dia good living group, jadi dia diganti dengan H2O jadi OH, dengan COX jadi X gitu dan sebagainya kayak gitu. Yang kedua coupling, ini bergabung berbentuk coupling ini azo, namanya azo compound gitu. Pertama tadi kalau substitusi dari aryl itu, jadi aryl diazonium itu garamnya bereaksi dengan berbagai reagent untuk produknya. Z itu tadi ya reaksinya gitu, atom atau grup gitu untuk mengganti N2. N2 ini good living group, makanya dia bisa diganti. Ini dia berbagainya. Jadi kalau H2O jadi OH gitu, kalau COX jadi X, HBF4 jadi F gitu, H3PO2 jadi H-nya aja, CON jadi CN-nya ya, KI jadi I-nya, jelas kayak gitu. Nah, ini kalau garam diazonium itu kalau kita reaksikan membentuk dengan senyawa aromatik yang mengandung apa katanya, donor elektron yang kuat kayak gitu grupnya. Donor elektron yang kuat itu Y tadi ini kayak gitu. Bisa NH2, NHR, NR2, OH kayak gitu ya. Reaksinya adalah substitusi aromatik elektrofilik kayak gitu. Ini benzena, mungkin nanti dijelaskan lebih detail di bab benzena gitu. Substitusi elektrofilik pada benzena. Jadi emang mekanismenya, jadi benzena kan kaya dengan elektron ya, kayak gitu, dia menyerang si N ini gitu, elektrofilik diazonium ion kayak gitu kan, untuk membentuk ring resonansi yang stabil. Ini kan resonansi yang stabil karbokationnya kayak gitu, karena ini oke.
Selanjutnya adalah tadi kan Cl-nya ya. Nah, Cl di sini kan bereaksi lagi dengan H di sini, mengambil H gitu. Sehingga elektronnya benar di sini jadi ikatan rangkap, udah ini stabil jadi plus HCl. Jadi yang kedua itu emang menghilangkan proton, H+ itu diambil oleh Cl sehingga membentuk ring yang aromatik ini gitu. Oke, ini rangkuman dari reaksi amina ya. Pertama ada basa tadi bereaksi dengan asam untuk garam amonium gitu. Reaksi dengan keton dan aldehid ya, tergantung ini. Bisa membentuk imina, oksimin, hidrazon. Alkilasi tadi, amina bereaksi dengan alkil halida gitu. Terus ada juga asilasi yang tadi ya sudah. Ada juga Hoffman, eliminasi yang tadi. Ada juga oksidasi dari amina, oksidasi sekunder jadi apa, oksidasi tersier jadi apa gitu. Diassociation tadi yang penggantian N2 sebagai leaving group ada banyak gitu. Kalau bereaksi dengan CuX, X-nya yang itu, kalau CuN jadi CN-nya kayak gitu. Kalau dia dengan HBF4KI jadi tinggal F-nya atau KI-nya yang masuk kayak gitu. Reduksi hidrogen H3PO2 jadi H-nya yang masuk kayak gitu. Nah, yang terakhir ini tadi diazo coupling gitu ini. Jadi N2 rangkap. Oke, mungkin itu presentasi tentang amina. Terima kasih.